Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya kan? Sebelum kita mulai membahas mengenai pengantar sosiologi ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai mata kuliah ini kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa, ilmu yang akan kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Amin. Oke, lanjut. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengantar sosiologi, ini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah pengantar sosiologi pertemuan pertama, yakni mahasiswa mampu menjadi konsep dasar dan ruang lingkup ilmu sosiologi secara sistematis, ya, dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dalam memahami kehidupan sosial. Kemudian kemampuan yang diharapkan, ya, dari mata kuliah sosiologi ini, mahasiswa memahami ruang lingkup dan sejarah sosiologi. Nah, apa itu sosiologi? Nah, itu pertanyaan awal mengenai pengantar sosiologi ini. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksinya, kemudian struktur sosialnya, gejala-gejala sosialnya, maupun perubahan-perubahan sosialnya. Nah, kemudian fokus dari ilmu sosiologi ini adalah memahami pola perilaku manusia, ya, memahami pola perilaku manusia dalam konteks sosial, kemudian gejala sosial di masyarakat, kemudian penyelesaian konflik, ya, ataupun memberi wawasan ilmiah untuk pengambilan kebijakan, ya. Semua kebijakan, ya, itu harus mengedepankan namanya musyawarah. Musyawarah berarti ini adalah membahas mengenai interaksi manusia masyarakat di dalamnya, yakni ilmu sosial. Nah, kemudian, ya, nah ini sebelum kita lebih lanjut, ya, kita membahas mengenai sejarah lahirnya sosiologi. Sosiologi, ya, ilmu sosiologi itu diperkenalkan, ya, pada yang pertama pada abad pencerah, yakni akhir abad ke-17 sampai awal abad ke-18. Nah, segala sesuatu ataupun ilmu-ilmu yang turun itu pasti ada peristiwa-peristiwa yang selalu mengiringinya, ya. Yang pertama, yakni munculnya pemikiran tentang hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia itu kemudian pertama ini muncul, ya. Kemudian ada kontrak sosial dan masyarakat sipil. Nah, pertama kali ini muncul di Prancis, ya. Nah, di sini ada tokoh-tokoh utamanya, ada Voltaire, ada Rousseau, ada Locke, kan itu kan. Kemudian ada periode kedua, yakni periode revolusi industri pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di mana? Di Jerman, kan itu kan, di Jerman. Nah, ini ada peristiwa-peristiwa yang peristiwa-peristiwa yang mengiringinya, yakni perubahan drastis dalam produksi, urbanisasi, dan munculnya kelas pekerja. Nah, kemudian ada revolusi Prancis, ya, perubahan politik dan sosial yang signifikan di Eropa pada tahun 1789. Nah, kemudian konsep sosiologi barulah ini muncul, nama sosiologi itu kemudian muncul. Nah, itu pada tahun sekitar 1838, yakni siapa yang perkenalkan, yakni namanya Auguste Comte, kan itu kan, mengenai sosiologi dan dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi ini dalam konteks sejarah, kan itu kan. Kalau kita berbicara mengenai konsep sosiologi itu yang pertama kali mengenalkan yakni Ibnu Khaldun, tapi kan mata kuliah sosiologi ini yaitu bapak pendirinya Auguste Comte. Nah, kemudian lanjut pada pertengahan abad ke-19 pada tahun 1840 sampai 1890. Nah, itu perkembangan dari ilmu sosiologi ini yang kemudian ilmu ini kemudian berkembang pesat. Nah, ini ada tokoh-tokohnya, ada Herbert Spencer, ada Karl Marx, Emil Durkheim, dan ada Max Weber. Nah, kemudian pada akhir abad ke-19 ataupun awal abad ke-20 pada tahun 1890 sampai 1920. Nah, ini muncul konsolidasi sosiologi sebagai disiplin ilmu.
diperkenalkan ya. Kemudian setelah itu diperkenalkan ke universitas-universitas. Nah, itu pada tahun ataupun akhir abad ke-19. Nah, ini kita lebih lanjut, yakni ruang lingkup sosiologi, biar nanti pembahasannya nggak kemana-mana. Nah, aspek yang dipelajari itu apa saja? Kan itu kan ada struktur sosial, ada budaya, ada interaksi sosial, ada perubahan sosial. Nah, kemudian untuk metode penelitian dalam memahami sosiologi ini menggunakan metode penelitian apa? Ada namanya kualitatif, ada namanya kuantitatif, yaitu untuk apa? Untuk meneliti mengenai sosiologi. Nah, itu. Kemudian konsep dasar dari sosiologi. Nah, yang pertama ada masyarakat. Masyarakat itu apa? Ya. Masyarakat itu kumpulan individu yang berinteraksi langsung ya dan memiliki budaya yang sama, itu masyarakat. Kemudian ada budaya. Budaya di sini meliputi apa? Ada nilai ya, ada norma, ada praktek yang dianut oleh suatu kelompok. Nah, itu namanya budaya. Nah, kemudian ada interaksi sosial. Yang namanya interaksi sosial pasti namanya ada interaksi. Nah, lanjut ya. Ini mengenai teori sosiologi. Kalau kita berbicara teori pasti banyak. Nah, ini untuk pengantar ini teori-teori sosiologi yang pertama ada fungsionalisme ya. Fungsi masyarakat sebagai apa? Sebagai sistem yang saling berinteraksi. Di sini ada namanya konsep agil, attainment, ada goalnya kan. Ada integrasinya, ada latensinya kan itu. Nah, itu namanya fungsionalisme. Masyarakat di sini sebagai sebuah struktur ya, struktur biologi. Ya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada jantungnya. Nah, itu masyarakat. Fungsionalisme itu melihat masyarakat seperti itu. Kemudian ada namanya interaksionalisme simbolik ya. Menjadi menekan makna yang dibangun melalui interaksi sosial, bisa bahasa, bisa simbol-simbol keagamaan ataupun simbol-simbol sosial, itu maksudnya pada interaksionalisme simbolik. Oke, nah ini kira-kira sosiologi itu penting tidak kan itu? Pertanyaannya itu, apa sih tujuan kita membahas mengenai sosiologi? Apakah ilmu penting apa tidak? Nah ini relevansi dalam kehidupan, yakni memahami dinamika sosial dan budaya ya. Kemudian ada meningkatkan kesadaran sosial. Nah, kemudian dalam aplikasinya ilmu sosiologi itu yakni pada kebijakan publik, pendidikan, kesehatan, dan lebih banyak lagi kan itu kan. Seperti halnya ya kita membahas mengenai kuliah ataupun belajar 5 hari, pembelajaran 5 hari, full day school 5 hari. Itu tanpa ada namanya aspek-aspek sosial, maka akan memunculkan apa? Memunculkan namanya konflik sosial di sana. Ya, ketidakaturan sosial di sana. Nah, itu maka ilmu sosiologi ini penting untuk suatu pengambilan kebijakan. Nah, itu kemudian ya, kesimpulan dari sosiologi ini yaitu membantu kita memahami kompleksitas masyarakat. Ya. Masyarakat itu kan sifatnya plural, banyak. Dan jenis-jenisnya banyak, bentuk-bentuknya banyak. Masyarakat A dengan masyarakat B jelas itu berbeda. Entah itu bisa dari bahasanya, budayanya. Nah itu sosiologi bermain di sana untuk memahami itu. Ada masyarakat pedesaan pasti berbeda dengan masyarakat pinggiran pesisiran. Masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan pasti berbeda. Nah, itu kita untuk melihat itu kita memakai kacamata namanya sosiologi. Nah, itu kemudian dalam peran individu ya. Nah, setiap individu itu ada namanya kontribusi pada struktur sosial, ya bisa jadi Pak RT, bisa jadi Pak RW dan lain sebagainya itu. Oke, nah itu adalah pertemuan mengenai pengantar sosiologi kita. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kita diskusikan, silakan. Ya, silakan Mbak Ceki. Izin bertanya Pak. Ya. Dengan pengantar sosiologi tadi Ya. sudah dijelaskan ada perilaku manusia kemudian interaksi sosial antar masyarakat. Ya. Kalau di dalam ilmu psikologi itu kan juga mempelajari perilaku manusia. Ya. Lalu apa yang membedakan dengan fokus sosiologi dan psikologi itu sendiri? Oke, ya, yang lain? Ada yang lain? Silakan. Ya, kita jawab dulu ya mengenai apa perbedaan antara ilmu sosiologi dan ilmu psikologi kan itu kan.
Kalau ilmu sosiologi itu kita pembelajarannya mengenai lebih luas, yaitu masyarakatnya. Kalau psikologi itu lebih ke individunya, ya, individunya dia itu seperti apa, bagaimana dia makan, bagaimana cara dia berbicara. Nah, itu lebih ke individu. Sedangkan sosiologi itu lebih pada masyarakat yang sifatnya kompleks, masyarakat di sana. Tidak hanya individu, tapi lebih luas lagi. Ada namanya masyarakat. Nah, itu antara sosiologi dan psikologi. Oke, gitu. Ada ataupun ada sanggahan? Silakan. Oke, silakan, Mas. Ketika kita mempelajari ilmu sosiologi, terus bagaimana contoh pengimplementasian ilmu tersebut di masyarakat? Ya, udah itu. Nah, untuk pengimplementasian seperti tadi halnya tadi, contoh kalau kita mengenal sesuatu mengenai kebijakan, ya, kita mengenal kalau dalam sosiologi ada namanya musyawarah, ya, dalam masyarakat. Biar tidak terjadinya ada namanya konflik itu, maka ada namanya musyawarah. Pengedepanan dari ada nama setiap konflik itu namanya musyawarah, ya. Setiap konflik itu dikedepankan lebih dulu namanya musyawarah, diskusi lah istilahnya. Kalau di kelas kita itu namanya diskusi, rapat. Nah, itu sosiologi itu bermain di sana kan itu kan. Yang penting ada interaksi sosialnya di sana itu loh. Kalau ada apa-apa itu dimusyawarahkan dulu untuk mengambil suatu kebijakan yang sifatnya final itu. Tuh ya. Silakan yang lain. Ya, silakan Mbak Ilya. Tanya Pak, tadi kan ada teori fungsionalisme Ya. sosiologi. Itu kan kayak masyarakat itu harus berinteraksi satu sama lain ya Pak. Ya. Tapi kalau ada masyarakat yang tidak mau berinteraksi satu sama lain itu bagaimana cara sosiologi menyikapinya? Nah, berarti itu kan kita tidak memakai teori fungsionalisme. Nah, teori fungsionalisme itu kan ditujukan pada masyarakat yang sudah terbentuk, ya, harmonis, masalahnya sifatnya harmonis. Itu teori fungsionalisme itu di sana bermainnya. Jadi ada apa ya? Ada istilahnya seperti manusia lah. Fungsionalisme itu menganalogikan seperti manusia, tubuh manusia. Bagaimana kalau manusia itu ada tubuhnya tapi gak ada kepalanya? Kan seperti itu. Ataupun ada manusia tapi punya semuanya tapi gak punya tangan. Kan pasti ada suatu hal yang tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu seperti itu fungsionalisme. Itu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai peran dan manfaat dari sosiologi. Semoga perkuliahan pada pagi hari ini kita membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, amin. Ya, mari kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.